Mokondo. Gagal nikah karena cuma modal kontol. Statement yang cocok banget untuk mendeskripsikan hubungan saya dengan mantan saya. Jadi saya sama mantan pacar saya dulu mulai berpacaran dari awal semester 4. Kebetulan kami satu jurusan tapi beda kelas. Kami berdua memang sama-sama belum pernah punya pacar sebelumnya. Pacar saya ini, mantan orangnya asik banget. Obrolan yang saya bahas pasti selalu nyambung sama dia. Yang paling saya suka dari mantan saya ini adalah dia gak nunjukin kalau dia itu dari keluarga kaya, gayanya biasa aja. Sebelum pacaran juga saya suka perhatiin kalau pacar saya ini selalu parkir mobilnya di fakultas sebelah. Jadi dia harus jalan kaki kalau mau ke kelasnya. Padahal jaraknya cukup jauh. Kami berpacaran dari tahun 2011 sampai 2013. Rumah pacar saya ini di perumahan yang cukup elit di daerah saya. Bokap pacar saya ini pensiunan PNS. Dia juga katanya pernah jadi anggota DPR tahun 2000 awal. Dia mempunyai bisnis mebel, Indomaret 3 biji, dan kos-kosan. Di garasinya ada mobil Fortuner sama Pajero, sedangkan mobil pacar saya Grand Livina waktu itu. Saya mulai mencium gelagat tidak disukai oleh bokap pacar saya pas awal-awal main ke rumahnya. Setiap saya ngobrol sama pacar di ruang tamu dan bokapnya lewat pasti mukanya merengut dan kalau melihat saya pun cuman melirik tanpa menengok ke arah saya. Pernah beberapa kali pas saya ngobrol di ruang tamu, bokapnya pacar manggil pacar saya sambil teriak. "Nindi siap-siap sana, temenin papa ke bank. Kalau gak, Nindi coba jemput dulu Tante Marta di rumahnya biar main kesini. Pasti ada aja yang disuruh." Padahal saya baru 30 menit di ruang tamu. Menurut saya itu seperti mengusir secara halus. Saya pun pasti langsung izin pamit undur diri naik Honda Beat kesayangan saya. Kalau sudah gini pacar saya pasti gak enakan dan langsung minta maaf atau telpon saya pas sudah sampai di rumah. Saya sih bilang santai saja ke pacar kalau sudah kayak gitu gak apa-apa kok. Sebenarnya saya sendiri gak menganggap saya atau keluarga saya miskin sih. Tapi karena bokap pacar saya ini orang kaya banget nget-nget, jadi mungkin orang seperti saya ini termasuk kategori miskin menurut mereka kali ya. Ibu saya jualan sayur matang dan ayah saya bekerja di kantor pos. Alhamdulillah waktu itu rumah gak ngontrak, peninggalan dari almarhum kakek. Puncak ketidaksukaan bokap pacar ke saya adalah pas pertengahan tahun 2013. Waktu itu posisi saya baru mendapatkan kerja setelah 2 bulan menganggur sejak lulus kuliah. Saya menjadi teller di Bank BASTRI dengan kontrak cuma 6 bulan. Jadi waktu itu saya berniat mau melamar pacar saya. Saya meminta pacar saya untuk ngomong ke orang tuanya kapan ada waktu kosong, saya mau ngomong serius. Saya berani melamar pacar saya karena waktu itu saya baru mendapatkan warisan dari nenek pihak ibu. Saya dapat bagian 260 juta dan tanah di daerah yang cukup bagus. Ayah saya juga menyiapkan dana untuk nambah kalau anak-anaknya ada yang mau menikah. Singkatnya 2 minggu setelah ngomong ke pacar bahwa saya mau melamarnya, tiba-tiba bokap pacar menelepon saya datang ke rumahnya. Pas sesampai di rumahnya, langsung bokap pacar ngomong. Kurang lebih kayak gini percakapannya. Saya masih ingat karena dulu omongan bokap pacar ini selalu ada di kepala saya setiap hari sebelum tidur. "Kamu sudah sekaya apa sih mau melamar anak saya? Kamu kerja apa emangnya? Punya gaji berapa kamu?
Pacar saya kaget banget pas bokapnya ngomong kayak gini. Pokoknya pacar saya ngomong ke bokapnya yang intinya dia gak seneng bokapnya kayak gitu. Muka pacar saya juga pucat banget, gak enak ke saya. Ditanya gini langsung gemeter dong kaki saya. Saya menjawab, saya baru kerja di bank om, gaji 2,9 juta om. Insya Allah ada tabungan untuk biaya ke depannya. Alah gaji segitu aja belagu, orang tua kamu masih ada gak? Kerja gak? Saya kasih taulah kalau ibu saya berjualan sayur matang dan ayah saya bekerja di kantor pos. Enak aja ya kamu, mau nikahin anak saya cuma modal kontol. Kamu ngincer harta saya kan? Biar kalau saya mati nanti kamu bisa nguasain harta anak saya. Saya yang diomongin kayak gitu langsung panas dong. Tapi saya dari awal memang sudah niat gak mau marah-marah kalaupun saya direndahin. Pacar saya di situ sudah nangis pokoknya. Saya langsung pamit terus bilang terima kasih ke pacar yang mau nemenin saya hampir 3 tahun ini. Pacar saya makin tambah nangis dengar saya ngomong kayak gitu. Pas saya berdiri di pintu mau pulang, bokap pacar ngomong, miskin aja belagu. Saya tetap diam saja sambil keluar ngambil motor. Pas pulang, pacar saya menelepon minta maaf dan bilang kalau gak mau putus dengan saya. Dia juga ngajakin kawin lari, buset gak beranilah gua. Akhirnya saya tetap minta udahan secara baik-baik. Sebenarnya saya juga gak mau putus, saya sayang banget sama dia. Ya tapi mau gimana lagi, yang melarang sudah orang tuanya. Bisa dikutuk jadi batu tuh kalau melawan. Walaupun sudah putus tapi kami masih sering kabar-kabaran atau gak ketemuan beberapa kali. Dari kejadian itu saya mulai menjadi orang yang suka nabung parah. Pokoknya cita-cita saya berubah pengen jadi orang kaya. Saya pengen beli rumah yang gede. Paling gak kamarnya harus ada 4. Setelah kontrak kerja di bank saya habis, saya kemudian ikut PCPM Bank Indonesia. Alhamdulillah saya diterima. Gaji saya 2 tahun pertama 11,2 juta per bulan, sekarang sudah 16 juta. Tahun 2015 saya membuka usaha laundry bareng teman. Alhamdulillah lancar dan sekarang sudah ada 9 cabang di kota saya. Awal tahun 2018 tabungan untuk rumah saya sudah mulai terkumpul, jadi saya mulai cari-cari rumah. Saya mendapatkan info dari teman yang bekerja di bank kalau ada rumah yang baru disita bank dan mau dilelang dan yang paling mengejutkan ternyata rumahnya depanan dengan rumah mantan saya. Tidak persis depanan tapi sangat dekat. Bisa lihat-lihatanlah dari teras rumah dan juga rumahnya lebih besar dari rumah bokap mantan, makin ngebetlah saya mau beli rumah itu. Februari tahun 2018 akhirnya kebeli juga tuh rumah, puas banget pokoknya. Tapi yang bikin saya lebih puas adalah pas mengundang bokapnya mantan karena sudah menjadi tetangga, untuk yasinan rumah baru saya, dan ternyata bokapnya mantan datang pas hari yasinan. Garasi pun sengaja saya buka supaya bisa pamer BMW M3 ke bokap mantan. Astagfirullah gak boleh sombong hahaha. Saya sekarang juga mempunyai satu Indomaret join-an sama abang saya di dekat kantor lama saya. Sengaja biar kaya bokapnya mantan. Waktu itu juga saya masih berharap ingin kembali dengan mantan saya, melihat kami berdua sama-sama masih belum mempunyai pasangan. Tapi jika mengingat perkataan bokapnya dulu kepada saya yakin keputusan saya untuk tidak melanjutkan hubungan adalah pilihan yang tepat. The End.